Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang season 3. Oh, makin seru aja makin kesini teman-teman ya. Dan terima kasih juga kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa ini, dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsanya Sinta Diary, keren-keren banget di sana tulisannya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Ketika kerajaan gaib di Nusantara menuju tanah kematian. Kota iblis Xinjiang season 3. Situasi di kota kura-kura telah hancur berantakan. Jenderal Kung tahu dia tidak akan bisa mengatasi gelombang iblis yang akan datang. Disengaja menghancurkan portal kota untuk mencegah para iblis masuk. Tindakan Jenderal Kung sangat tepat. Meskipun dia gugur bersama penduduk kota kura-kura, dia telah gugur secara terhormat. Di suatu tempat di medan perang iblis, Bloody masih bergerak maju untuk menghindari wilayah iblis. Di sarang Raja Iblis, mungkin Raja Iblis Mogu tidak bisa berbuat banyak kepadanya karena khawatir sarang dan para jenderal iblis di sana akan menjadi korban jika dia meledakkan dirinya. Tapi tidak tahu jika dia berada di luar. Maka dari itu, Bloody pergi sejauh mungkin dari wilayah iblis. Memang cukup mengejutkan apa yang terjadi dengan Bloody. Bagaimana bisa Narendra berada di dalam jiwanya? Kejadian itu berawal ketika Narendra hampir mati saat Bloody melakukan serangan terakhir untuk membunuhnya. Saat itu, ketika pertarungan berlangsung antara Bloody dan Narendra dalam kondisi terkuatnya, kesadaran Narendra telah dipenuhi oleh amarah sehingga dia jatuh ke dalam kondisi dendam yang membara yang tidak bisa dihentikan. Di dalam ruang kesadaran spiritual Narendra, Rara dan Roro tidak bisa meredam amarahnya. Mereka sedikit pun tidak bisa kendalikan Narendra karena sugestinya sudah terpaku dengan keyakinannya untuk bertarung hingga mati. Rara dan Roro tidak punya pilihan lain untuk menggunakan kemampuan terbaiknya untuk menolong Narendra, meskipun bayarannya adalah kematian tanpa bisa bangkit kembali. Tunggu, bangkit kembali? Ya, itu benar. Rara dan Roro bisa bangkit dari kematian. Mereka sudah mati sekali saat berhadapan dengan Sinta, tapi mereka bisa bangkit kembali di ruangan khusus yang diciptakan oleh sahabat Rara, seorang manusia yang bernama Dina. Dina menciptakan sebuah ruang untuk menyegel Roro. Tapi ternyata ruangan tersebut tidak hanya digunakan untuk menyegel jiwa Roro saja, ternyata memiliki kemampuan untuk membangkitkan mereka saat Rara dan Roro mati. Saat mereka terbunuh oleh Sinta, mereka hidup kembali di ruangan tersebut dan kembali tersegel. Karena suatu ikatan takdir, mereka kembali bebas karena Narendra. Ruang khusus yang diciptakan oleh Dina ini bisa menghidupkan Rara dan Roro dengan kondisi tertentu apabila mereka telah terbunuh oleh musuh, tapi mereka tidak bisa hidup lagi jika mereka sendiri yang berkorban. Di dalam kesadaran spiritual Narendra, Rara dan Roro berdebat. Rara, apakah sungguh ingin mengorbankan jiwamu untuk manusia ini? Meskipun dia telah membebaskan kita, tapi kita tidak memiliki kewajiban untuk menolong orang yang berniat mati, ucap Roro. Bukan hanya itu Roro, aku telah berjanji dengan Putri Sinta untuk menjaga Arendra dengan nyawaku. Dengan balasan Putri Sinta telah memisahkan jiwa kita, aku bersedia menukar jiwaku untuk Arendra, balas Rara.
Kenapa kau harus melakukan itu? Suatu saat kita akan menemukan seseorang sepertinya jika kita hidup kembali, kata Roro. Mungkin benar, tapi aku sudah pernah kehilangan sosok manusia yang sangat berarti bagiku, Dina. Dan jika aku harus kehilangan Aren, lebih baik aku juga ikut menghilang. Aku tidak pernah tahu bagaimana perasaanku saat kehilangan Dina. Rasa sakit karena kehilangan dia telah menyiksaku bertahun-tahun lamanya. Dan masih bisa aku rasakan hingga kini. Aku tidak sanggup, tidak akan sanggup jika harus kehilangan Aren. Jelas, Rara. Ikatanmu dengan Dina telah membuatmu memiliki perasaan seperti halnya manusia. Aku dan kau, meskipun aku tidak bisa merasakan seperti yang kau rasakan, tapi jika kau memutuskan untuk berkorban, aku tidak punya pilihan lain. Balas Roro. Terima kasih Roro, kau telah jauh berubah, ucap Rara. Sudahlah, manusia ini keburu mati. Aku akan berpindah tempat dengannya. Dan tugasmu pindahkan manusia itu ke dalam jiwa iblis. Hanya itu satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya. Terang Roro. Pada saat detik-detik terakhir, Roro berpindah tempat dengan Narendra. Rara kemudian memindahkan kesadaran Narendra ke dalam jiwa Bloody. Pada dasarnya, jiwa Narendra telah hancur dan tidak mungkin bisa selamat. Rara mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan kesadaran Narendra dan menempatkan di jiwa Bloody. Di situasi saat itu, semangat juangmu sangat luar biasa manusia. Bahkan mungkin aku sendiri tidak akan bisa melakukan sepertimu. Kau adalah lawan terkuat yang pernah aku lawan. Dan sebagai penghormatan, aku akan membunuhmu, ucap Ludi. Trak! Apa yang terjadi denganku? Bagaimana bisa aku melihat jiwaku sendiri? Apakah ini Meraga Sukma tingkat kedua? Mana mungkin ada yang bisa seperti itu? Pikir apa aku ini? Sepertinya aku terjebak di dalam tubuh Bloody. Ini pasti kemampuan Rara dan Roro, gumam Narendra. Saat itu juga Bloody mulai berubah. Segala pengetahuan Narendra telah Bloody dapatkan, bahkan dari sifat-sifat Narendra juga telah tertanam pada jiwa Bloody. Dengan kata lain, Bloody masih memiliki kemampuan dan jiwa seorang iblis, tapi memiliki sikap seorang manusia. Bloody merasa aneh dengan dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri saat meninggalkan tempat pertempuran. Apa yang terjadi denganku? Dari mana datangnya semua ingatan ini? Ucap Bloody seorang diri. Tentu saja semua itu ingatanku, balas Narendra dalam pikiran Bloody. Siapa di sana? Balas Bloody waspada dan memperhatikan sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Tunjukkan dirimu. Di mana kau? Kata Bloody. Hei, apa yang kau cari? Aku ini ada di dalam jiwamu. Kau pasti sudah mengetahui semuanya, bukan? Jadi aku tidak perlu menjelaskan banyak padamu. Sekarang kau tahu bukan? Mana yang benar? Iblis adalah pembawa kehancuran, ucap Narendra. Bloody hanya diam dan melanjutkan perjalanannya menuju kota iblis. Ngomong-ngomong, namaku Narendra. Kamu juga pasti tahu sih tanpa aku mengatakan. Jadi rencanamu ingin meledakkan sarang Raja Iblis. Itu rencana yang bagus, kata Narendra. Diamlah, balas Bloody. Membosankan jika diam saja. Katakan sesuatu. Pergi dari jiwaku. Jika bisa sudah aku lakukan. Ya kalau begitu diam. Ya tidak seru. Bagaimana jika ceritakan tentang kisahmu? Tidak mau. Bagaimana kalau tidak? Sepanjang perjalanan, Bloody menuju ke tempat Raja Iblis Mogu. Narendra terus saja bicara dan Bloody tetap mengabaikannya. Hanya sesekali saja Bloody membalasnya. Saat itu Narendra dalam kondisi seperti yang dialami oleh Roro yang hidup di dalam jiwa Rara. Narendra telah menjadi satu dengan Bloody secara tidak langsung. Narendra telah mengendalikan Bloody, tetapi Bloody masih memiliki kesadaran penuh. Mereka tidak bisa lagi dipisahkan. Pada saat berdebat dengan Monaye, sepenuhnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Narendra. Monaye bisa menang debat dengan Narendra, seorang kutu buku yang memiliki gelar sarjana. Pastinya kecerdasan Monaye di atas rata-rata manusia. Dia bisa menjadi ancaman terbesar. Bangsa iblis akan lebih sulit dikalahkan. Secara kekuatan saja para iblis sudah lebih unggul, ditambah bangsa iblis memiliki seseorang seperti Monaye. Jelas hal ini akan sangat merepotkan. Di lokasi saat ini di mana Bloody berada. Hei Bloody, akan pergi kemana kita? Sepertinya kau bingungin kemana. Ayo bicara denganku, ucap Narendra. Berisik, kemanapun aku pergi itu bukan urusanmu, balas Bloody. Bagaimana bisa begitu? Kita itu sekarang menjadi satu. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Jadi ayo kita kerjasama, pinta Narendra. Baiklah, baik jika begitu, balas Bloody. Nah begitu dong. Apa rencana kita selanjutnya? Narendra bersemangat.
Aku berencana untuk menyuruhmu diam, jadi bekerja samalah, balas Bloody. Membosankan. Narendra kecewa. Bloody masih terus bergerak sejauh mungkin dari wilayah iblis. Bloody sendiri tidak tahu ingin pergi kemana. Dia hanya berusaha kabur dari wilayah iblis tanpa ada tujuan. Secara tidak sengaja Bloody bertemu dengan Zigzag. Hei, mau kemana buru-buru Bloody? Cegah Zigzag. Bukan urusanmu, minggir, balas Bloody. Hei, ku heran, bagaimana bisa kau baik-baik saja? Apa kau lari dari hukuman? Ucap Zigzag. Zigzag, jangan menghalangiku. Minggir, balas Bloody. Tidak. Aku yakin kau kabur dari hukuman. Kembalilah bersamaku dan terima hukumanmu. Atau aku tidak keberatan untuk menyeretmu. Paksa Zigzag. Zigzag. Bukankah lebih tepatnya dia dipanggil Trihen? Kata Narendra. Diam, tidak usah bicara. Bisik Bloody kepada Narendra. Hei, apa yang kau katakan Bloody? Bicara yang keras, ucap Zigzag menyadari Bloody mengatakan sesuatu yang dia pikir Bloody berbicara padanya. Aku bilang menyingkirlah dari hadapanku, jelas Bloody. Kau keras kepala Bloody. Sebelumnya aku membiarkanmu pergi karena situasi saat itu aku tidak bisa menghentikanmu. Beda sekarang, menurutlah dan ikut denganku. Sia-sia jika kau melawan. Aku adalah iblis ke-800. Ada perbedaan besar denganmu yang seorang iblis ke-888. Meskipun aku telah kehilangan 3 lengan, masih tidak merubah apapun. Zigzag kembali memaksa Bloody untuk ikut. Narendra memahami tentang nomor hitam yang ada di dahi Bloody dan di pipi Zigzag itu adalah tanda lahir dan menunjukkan tingkat kekuatan seorang iblis sejati. Semakin rendah nomor tersebut, akan semakin kuat pula iblis tersebut. Nomor iblis sejati berada di tempat yang berbeda-beda, ada yang di lidah bahkan sampai di kemaluan. Jika nomor tersebut menunjukkan kemampuan setiap jenderal iblis sejati, bagaimana jika nomor tersebut dirubah? Itu yang difikirkan oleh Narendra. Memang benar, nomor jenderal iblis sejati bisa dirubah seperti yang dialami oleh Cupid, tetapi merubah nomor atau menguranginya tentu saja tidak akan mudah. Itu bisa dilakukan secara berkala melalui pelatihan dan pengalaman pertempuran yang panjang. Tidak bisa dirubah dengan instan, tapi itu semua pengecualian untuk Bloody. Narendra mencoba dengan paksa merubah nomor Bloody. Meskipun tidak mudah dilakukan, tetapi Narendra berhasil melakukannya. Tiba-tiba saja angka depan di dahi Bloody berputar seperti angka rolet dengan cepat. Tring, ting ting ting, trang. Angka depan di dahi Bloody berubah menjadi angka 7 merah dan Bloody sekarang menjadi iblis sejati ke-788. Kekuatan Bloody langsung meningkat dengan pesat. Bloody sendiri terkejut dengan apa yang telah terjadi. Aku rasa aku berhasil. Kau adalah sekarang iblis ke-788. Aku harap kau bisa membereskannya. Aku lelah, mau tidur, ucap Narendra. Hei, apa yang sebenarnya kau lakukan? Hei, jawab aku, balas Bloody berbisik. Narendra tidak merespon. Sepertinya merubah angka yang ada di dahi Bloody telah menguras seluruh energinya dan membuat Narendra langsung tertidur. Bagaimana mungkin? Kau adalah iblis ke-788. Bagaimana mungkin? Apa kau menyembunyikannya selama ini? Zigzag jauh lebih terkejut. Sebenarnya apa yang dilakukan manusia itu? Bagaimana mungkin bisa merubah tanda lahirku begitu saja? Tapi kekuatan yang melimpah ini bukanlah suatu kebohongan. Aku tidak lagi merasakan tekanan dari Zigzag. Malah aku merasa percaya diri bisa dengan mudah mengalahkannya. Kebetulan Zigzag akan menjadi percobaan untuk mengetes kekuatan ini. Gumam Bloody kemudian menghampiri Zigzag. Tunggu Bloody, aku tidak tahu jika kau ternyata menyembunyikan kekuatanmu. Entah bagaimana kau melakukannya, tapi aku tidak akan menghalangimu. Pergilah, ucap Zigzag. Bloody mengarahkan telapak tangan kanannya kepada Zigzag. Apa yang akan kau lakukan Bloody? Pergi dan abaikan aku, kata Zigzag ketakutan. Fakta bahwa Bloody adalah iblis ke-788 juga telah dikonfirmasi secara langsung oleh Zigzag, tapi masih tidak diketahui kenapa munculnya angka 7 warna merah. Semua nomor kelahiran iblis sejati memiliki warna hitam semuanya.
Dalam perjalanannya, Bloody berpapasan dengan Six Hand. Bisa dibilang, dia kurang beruntung harus bertemu dengannya, tapi nyatanya justru sebaliknya. Sesuatu yang mustahil dilakukan nyatanya bisa dikerjakan oleh Narendra. Tanda lahir seorang iblis memiliki nomor yang menunjukkan tingkat kemampuannya yang tidak bisa dirubah dalam waktu yang singkat dan bahkan mustahil untuk dirubah meskipun dengan berbagai cara dan waktu yang panjang. Namun, Narendra bisa merubahnya dengan paksa sehingga situasi kini berpihak pada Bloody. Untuk membuktikan kekuatan yang dia dapatkan, Bloody mengarahkan telapak tangannya di hadapan Six Hand. Dari telapak tangan kanannya muncul senjata berwarna merah. Bloody, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah bilang, aku tidak akan menghalangimu. Pergi dan abaikan aku, ucap Six Hand. Aku tidak berharap bisa pergi dengan mudah, tapi omong kosongmu sudah terlanjur diucapkan. Setidaknya, izinkan aku menyerang sekali saja untuk pembelaan diri, balas Bloody. Pembelaan diri apa maksudmu? Jangan memaksa aku, Bloody, kata Six Hand. Casas! Energi pedang Bloody lepaskan, menciptakan tekanan angin berwarna hitam bercampur ungu. Kau benar-benar memaksa aku, Bloody. Ketiga lengan Six Hand tumbuh dengan paksa seperti seekor cicak yang baru tumbuh. Inikah yang kau sebut serangan? Sepertinya aku terlalu berlebihan. Aku curiga tanda lahir di dahamu yang salah satunya berwarna merah. Tidak ada tanda lahir iblis berwarna merah. Itu hanya akal-akalanmu saja untuk menakutiku. Terbukti dari seranganmu barusan tidak berbobot sama sekali. Bodohnya aku. Jelas-jelas tanda lahir iblis tidak bisa dirubah. Kau hanya memanipulasinya saja, ucap Six Hand yang menganalisa sesuai pendapatnya. Bloody tidak merespon apa yang dikatakan oleh Six Hand. Dia sepertinya sibuk sendiri, sedang mengagumi senjata barunya yang ia ciptakan atau mungkin kekuatan barunya itu. Diammu itu menunjukkan bahwa yang aku katakan benar. Hampir saja aku tertipu. Untung saja aku cepat menyadarinya. Seharusnya kau pergi saja tadi saat aku menyuruhmu. Tapi sekarang sudah terlambat. Kau sudah menipuku dan mempermalukan aku. Akan aku hajar kau dulu sampai puas, baru akan aku seret kau kembali, kata Six Hand kemudian mendekati Bloody. Dan sekarang giliranku, terimalah balasan dariku, Bloody. Boom! Six Hand melancarkan serangannya. Trang! Six Hand menghentikan serangannya dan langsung beralih bertahan. Nalurinya merasakan bahaya, dia bisa langsung mati jika menyerangnya. Keputusan Six Hand tepat dan langsung bertahan. Sabetan Bloody membuat senjata di keenam lengannya hancur dan membuatnya mengalami luka. Bisa dimengerti jika kau meragukan kekuatanku. Bahkan aku sendiri tidak mempercayainya. Dan sejak kapan aku mulai menyerang? Aku hanya mengayunkan senjataku saja tadi dan kau anggap itu serangan? Akan aku tunjukkan sekarang. Bloody langsung menghampiri Six Hand dengan cepat. Six Hand tidak punya pilihan lain selain melawan karena sudah memprovokasi Bloody berulang kali. Keenam lengan Six Hand menjulur ke depan hingga membentuk sebuah perisai seperti kura-kura. Tras! Six Hand terbelah menjadi dua tanpa sempat berucap. Six Hand tidaklah lemah, tapi aku berhasil membunuhnya hanya dengan sekali serangan. Aku masih tidak percaya bisa sekuat ini. Bagaimana bisa manusia itu melakukannya? Ucap Bloody seorang diri. Cring! Tiba-tiba tanda lahir Bloody kembali seperti semula, yaitu 888. Bloody juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bloody kebingungan. Hei manusia sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Bangunlah brengsek, ucap Bloody kesal sambil melepaskan dirinya. Berisik sekali sih. Tidakkah kau berikan aku waktu untuk istirahat? Balas Narendra terbangun dari tidurnya. Akhirnya kau bangun juga manusia sialan. Sekarang katakan padaku, apa yang kau lakukan sebelumnya? Bagaimana bisa kau merubah tanda lahirku dan kenapa tiba-tiba kembali ke semula? Tanya Bloody dengan paksa. Begitukah caramu memohon? Bisa nggak katakan dengan nada yang lebih enak didengar? Namaku itu Narendra, panggil saja aku Aren. Baiklah, cepat jelaskan apa yang kau lakukan, Ren, desak Bloody. Meskipun yang kau ucapkan tidak mengandung ketulusan, tapi okelah, setidaknya kau memanggil dengan nama ya. Jujur saja, aku tidak begitu mengerti soal tanda lahir dari bangsa iblis. Aku hanya mencoba merubahnya, karena nomor yang disebut tanda lahir itu tepat ada di depanku. Bagaimana cara aku melakukannya tinggal memutar saja. Dan kenapa bisa kembali lagi ke semula, aku juga tidak tahu. Jelas Narendra. Aku menyesal bertanya padamu. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, balas Bloody.
Cring, cring, cerang. Tanda lahir Bloody kembali berubah. Tapi kini yang berubah adalah angka yang di tengah. Turun 2 angka. Yang sebelumnya 888 menjadi 868. Kekuatan Bloody juga bertambah. Meskipun tidak sebelumnya terlebih, angka yang berubah tetap hitam, bukan angka yang merah. Apalagi nih, aku merasakan sedikit kemampuanku meningkat dan tanda lahirku berubah lagi. Ucap Bloody bingung. Oh begitu, jangan terlalu cepat kecewa. Aku memiliki dugaan bahwa angka yang aku rubah secara paksa hanya bersifat sementara dan memiliki warna merah. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku bisa merubah tanda lahirmu, tapi ini bisa menjadi andalan jika suatu saat dalam kondisi terdesak. Menurutku tanda lahir rekeningmu ini adalah jalan takdir iblis yang tidak bisa dirubah. Manusia juga memiliki jalan takdirnya sendiri, tapi takdir manusia bisa dirubah oleh dirinya sendiri atau campur tangan orang lain. Mungkin kalian para iblis tidak bisa merubah takdir kalian, tapi itu pengecualian untukmu Bloody, karena aku bisa membantu merubah takdirmu dengan kemampuanku, tutur Narendra. Dan bukti bahwa takdirmu telah berubah saat ini adalah angka yang ada di dahimu sekarang, 868, yang sebelumnya 888. Kau mungkin bisa merubahnya lagi secara permanen jika berhasil membunuh seorang jenderal iblis sejati. Sedangkan yang aku lakukan untuk merubah tanda lahirmu, itu kemungkinan hanya bersifat sementara. Meskipun sementara, tapi kau juga merasakannya, juga bukan manfaatnya. Sixen, yang seharusnya tidak bisa kau kalahkan dengan mudahnya, kau bisa membunuhnya. Jelas Narendra. Jadi, jika aku ingin bertambah lebih kuat lagi, aku harus membunuh iblis sejati sebanyak-banyaknya. Balas Bloody. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena setelah kau membunuh Sixen, tanda lahirmu berubah secara permanen. Ucap Narendra. Ah, baiklah. Sekarang aku memiliki tujuan. Sekarang bangsa iblis menolakku. Alam Dao juga pasti tidak akan menerimaku. Pertama-tama aku harus bertambah kuat dengan cara memburu para iblis sejati lalu membunuhnya, kata Bloody. Baguslah, jika kau sudah memiliki tujuan, tentunya tidak akan membosankan. Mungkin jika kau membunuh lebih banyak seorang iblis sejati, alam Dao akan menerimamu. Dan untuk mewujudkan tujuanmu itu, kita harus pergi ke medan perang. Bloody langsung melanjutkan ucapan Narendra. Terlihat jelas semangatnya membara karena telah mendapat tujuannya. Bloody tidak berniat untuk memihak kepada alam Dao, tapi dia memutuskan untuk menjadi musuh para iblis. Dia akan bertindak atas dasar kemauannya sendiri dan menjadi seorang pemburu iblis. Cring cring. 868, 888. Angka di dahi Bloody kembali berubah seperti semula, yaitu 888. Hei, apalagi yang kau lakukan? Kenapa tanda lahirku menjadi triple 8 lagi? Protes Bloody. Tring tring. 888, 868. Narendra mengubahnya lagi menjadi 868. Ah, jangan mempermainkan aku sialan, ucap Bloody kesal. Hei, aku itu hanya ingin memastikan saja. Ternyata tanda lahirmu itu bisa dirubah ke bentuk semula tanpa mengurangi kekuatan yang kau dapatkan dari membunuh Sixen, bukan? Lebih baik kau tetap menunjukkan tanda lahirmu yang sebelumnya, triple 8. Percayalah padaku, suatu saat akan berguna juga nantinya. Balas Narendra. Ah, terserah kau sajalah. Lebih baik ayo segera pergi dari sini, kata Bloody. Tunggu dulu, tunggu dulu. Apalagi? Sebelum melakukan tujuanmu, aku minta tolong padamu untuk membawa kedua jiwa manusia itu, karena mereka adalah teman-temanku. Setidaknya mereka masih bisa diselamatkan, pinta Narendra. Ah, kemana aku harus bawa mereka? Balas Bloody yang mulai bisa diajak bicara dengan baik. Bawa mereka ke perbatasan kota harimau. Gunakan gerbang perbatasan kota kura-kura. Jika tidak tersegel, terpaksa kita memutari wilayah spasial jika gerbang di sana tersegel, ucap Narendra. Bloody tidak mengulur waktu. Dia langsung pergi menuju perbatasan kota kura-kura. Di tengah perjalanan, Bloody berhenti karena melihat makhluk hitam yang mengerikan. Makhluk apa ini? Apa kau tahu sesuatu? Tanya Bloody. Hei, apa kau mendengarku, Ren? Ucap Bloody. Narendra bukan tidak mendengarkan, tapi dia melihat sedikit sosok mengerikan tersebut karena sosok itu adalah Roro yang telah mengorbankan jiwanya untuk Narendra. Kenapa kau merasa iba dan sedih dengan sosok seperti ini? Apa kau mengenalnya? Kata Bloody yang juga merasakan apa yang dirasakan oleh Narendra. Tidak, bukan apa-apa. Aku merasa iba saja, bagaimana bisa makhluk seperti itu mati di sini. Ayolah, jangan buang-buang waktu. Balas Narendra mencoba menekan perasaannya.
Tidak ada yang bisa dilakukan olehnya dengan jiwa Roro dan meninggalkannya di tempat tersebut. Jika diingat-ingat lagi, Narendra seharusnya marah dan menyimpan dendam dengan Bloody karena dialah yang telah membuat Rara dan Roro menghilang untuk selamanya. Tapi semuanya sudah menjadi kehendak takdir. Dia menyadarinya lebih awal bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rara dan Roro bukan hanya sekedar menyelamatkan diri saja, tetapi juga untuk kepentingan umat manusia dan makhluk lainnya dari kejamnya invasi para iblis. Narendra harus meninggalkan jiwa Roro di tempat tersebut. Lagi pula jika dia ingin membawanya, mau dibawa kemana? Ditambah lagi Bloody sudah membawa jiwa Jaka dan Rio, tentu Narendra akan lebih memprioritaskan keselamatan rekan-rekannya. Bloody bukanlah sosok iblis jahat seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki sifat-sifat seperti halnya manusia karena adanya Narendra di dalam jiwanya. Tujuan Bloody sekarang adalah memburu dan membunuh para iblis jati untuk meningkatkan kekuatannya secara tidak langsung. Tindakannya tersebut di masa depan akan mengurangi kesulitan para makhluk alam Dao untuk melawan bangsa iblis, dan begitu juga dengan manusia. Narendra tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Rara dan Roro. Dia bisa saja membuat pikiran Bloody kacau dan akhirnya mati bersama, tapi membunuh Bloody tidak akan mengubah apapun. Rara dan Roro dan juga Krepat tidak akan hidup kembali. Narendra lebih memilih membantu Bloody dan membuatnya lebih kuat untuk melawan bangsa iblis di balik bayangan. Sekali lagi, Narendra akan berjuang dan menjadikan pengorbanan Rara dan Roro menjadi lebih berarti, dan itu artinya perjuangan Narendra masih belum berakhir. Siapa yang tahu Narendra yang terlihat lemah dan tak berguna justru adalah manusia yang luar biasa. Kali ini dia berjuang bukan hanya dengan tujuan menyelamatkan temannya saja, akan tetapi tindakannya kali ini bisa menyelamatkan umat manusia. Suara berdengung dan tanah sesekali berdenyut. Seperti itulah ciri khas di alam jin. Meskipun di setiap tempat di alam jin itu berbeda secara keseluruhan, tetapi memiliki kesamaan, yaitu memiliki nadi semesta. Nadi semesta adalah eksistensi yang menyerupai kehidupan tak terlihat namun itu ada. Tidak hanya di alam jin, dunia manusia juga memiliki eksistensi tersebut yang juga tidak bisa diketahui, tapi memang ada. Konon seseorang yang memiliki ikatan dengan nadi semesta atau mereka yang telah diakui oleh nadi semesta akan menjadi master semesta. Master semesta bisa didapatkan oleh manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan iblis. Mereka yang menjadi master semesta mampu memanfaatkan kekuatan dunia untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan tujuan untuk menjaga agar dunia tersebut tidak dirusak oleh keberadaan asing. Contohnya adalah para iblis yang akan menguasai semesta dan mencemari dunia dengan energi iblis sebagai tempat atau teritori untuk bangsa iblis. Dunia yang telah terkontaminasi dengan energi iblis akan membuat nadi semesta itu sendiri mati dan menjadi dunia yang gelap, busuk, dan dipenuhi oleh kegelapan. Nadi semesta biasanya akan mencari seseorang yang memiliki potensi dengan jiwa keadilan yang tinggi, menjadikannya sebagai seorang master dunia untuk melindungi semesta tersebut dari pengaruh bangsa iblis. Tidak ada yang pernah tahu dan tidak pernah diketahui ada sosok yang menjadi seorang master dunia. Master dunia pernah muncul jutaan tahun yang lalu saat invasi iblis besar-besaran terjadi yang hampir menguasai seluruh alam semesta. Dan situasi dan kondisi saat ini, para iblis sudah memulai invasi mereka dengan gelombang yang besar. Hanya menunggu waktu saja, nadi semesta akan mencari seseorang yang bisa memenuhi harapan dunia. Bloody telah tiba di wilayah spasial di kawasan perbatasan kota Kura-Kura yang sudah dikuasai oleh bangsa iblis. Tidak seperti sebelumnya, wilayah spasial sudah rusak karena terkontaminasi oleh energi iblis. Tak lama kemudian, Bloody tiba di gerbang perbatasan kota Kura-Kura. Di sekitar wilayah gerbang perbatasan ada puluhan para iblis dan seorang jenderal iblis yang tidak layak disebutkan namanya. Tuan Bloody, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya seorang jenderal iblis.
Apa aku harus menjawab pertanyaanmu? Hah? Balas Bloody. Tidak tuan. Mungkin saya bisa berikan informasi jika ada sesuatu yang Anda ingin ketahui. Jenderal Iblis itu memberikan penawaran. Minggir, jangan halangi jalanku. Aku mau masuk, kata Bloody. Tapi tuan, aku diperintahkan untuk menjaga gerbang perbatasan ini, tidak ada yang diizinkan untuk masuk. Lalu apakah kedua jiwa yang Anda bawa itu jiwa manusia? Bukankah Tuan Sixen yang membawa sebelumnya? Ucap Jenderal Iblis. Jangan menghalangiku atau mati, ancam Bloody. Baik tuan, silakan. Jenderal Iblis tersebut menghindar dari hadapan Bloody. Bagaimana bisa kedua jiwa manusia itu ada pada Bloody dan mau dibawa kemana? Apa mungkin Bloody merebutnya dari Sixen? Itu mustahil. Bloody tidak mungkin bisa menang melawan Sixen. Kemungkinan Sixen menyerahkannya dan memiliki tujuan yang tidak aku ketahui. Lebih baik aku tidak menghalanginya, gumam Jenderal Iblis. Bloody memasuki gerbang perbatasan tanpa hambatan. Lagi pula, seorang Jenderal Iblis biasa tidak akan bisa menghentikan Bloody. Di perbatasan kota harimau, perang masih berlangsung di sisi Desta dan lainnya. Suyoto masih tidak bisa bergerak karena dihadang oleh 6 Jenderal Iblis yang salah satunya adalah Jenderal Iblis sejati. Desta, Babasil, Janoko dan Wukong bekerja sama untuk melawan 3 Jenderal Iblis yang salah satunya adalah Jenderal Iblis sejati. Sedangkan Panglima Harimau Liangba menahan seorang Jenderal Iblis sebelumnya. Mereka bertarung secara terpisah, tapi hal itu tidak menguntungkan di pihak Desta karena para Tuan Iblis ikut campur yang diam-diam mengambil kesempatan menyerang saat pihak Desta lengah. Di perbatasan kota harimau di pihak iblis juga lebih unggul. Pasukan Panglima Harimau Liangba hanya berjumlah 1000 prajurit ditambah 500 prajurit dari kota Kekaisaran dan ada sekitar 700 pendekar dari kota harimau. Sedangkan di pihak iblis ada 10 jenderal iblis, diantaranya ada 2 jenderal iblis sejati masing-masing. Jenderal iblis memimpin 1000 pasukan iblis, jadi total keseluruhan pasukan iblis ada 10.000. Perbedaan yang cukup jauh pastinya, tapi perbatasan harimau masih bisa bertahan sampai saat itu. Hanya bisa bertahan tanpa bisa melakukan serangan balik. Mau sebanyak apapun Desta dan lainnya membantai para prajurit iblis, jumlah mereka seakan tidak pernah berkurang. Pada akhirnya, rombongan Desta dan Liangba akan kelelahan dan berakhir buruk. Jangan lagi bertindak sendiri. Jangan buang-buang energi spiritualmu hanya untuk para prajurit iblis. Fokus bertahan saja. Serak! Pinta Babasil sambil terus menyerang musuh. Aku tahu Mbak, tapi bertahan lebih menyulitkan. Aku jadi tidak bisa sepenuhnya mengerahkan api komara geni dengan bebas karena ada kalian di sisiku. Balas Desta dengan hati-hati mengeluarkan api komara. Tuhan tidak perlu memaksakan diri. Pertempuran masih panjang. Kita tidak tahu akan bertahan beberapa lama lagi. Ceklek! Saut Janoko sambil memelintir musuh yang mendekat. Jedang! Sial. Tak ada habisnya para iblis ini. Wukong menggerutu seorang diri. Ya benar, meskipun perbatasan kota harimau terlihat stabil, hanya menunggu waktu saja pihak Desta benar-benar kewalahan. Pimpinan tertinggi para iblis tidak seperti Sixen yang bertindak hati-hati. Dari awal para iblis di perbatasan kota harimau telah mengerahkan seluruh pasukannya jika bukan karena struktur wilayah spasial di perbatasan kota harimau yang memiliki banyak bebatuan yang membatasi pergerakan para iblis. Mungkin perbatasan kota harimau tidak akan bisa bertahan lebih lama. Karena ada batasan tersebut, para iblis tidak bisa serentak melakukan serangan langsung. Pikirkan sesuatu dong. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini, ucap Desta. Bersabarlah untuk bertahan lebih lama lagi. Mereka akan segera tiba sebentar lagi, balas Babasil. Siapa yang kau maksud itu sih Babasil? Pasukanmu yang berada di kerajaan Daha. Bukankah mereka harus mempertahankan kerajaan Daha dari pasukan merah? Atau mungkin Desta berusaha menebak. Ya, Adiwangsa akan segera datang, jelas Babasil. Benarkah Raja Adiwangsa akan datang? Mungkin situasinya akan berubah jika Raja Adiwangsa benar-benar akan datang membantu. Jika kedua singa bos itu bersatu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Jauh dari alam Dao, tepatnya berada di kawasan alam Nusantara yang luas, terdapat dunia kecil yang disebut sebagai alam Samarantu.
Di tempat tersebut telah berkumpul para jagoan kuat yang telah dipilih oleh seorang raja untuk menemaninya pergi berperang. Tuan Astana Jingga, aku telah memutuskan untuk pergi ke tanah kematian. Kami akan bertarung di garis depan daripada menunggu para iblis itu mencapai Nusantara. Lebih baik kami mencegah langsung dari sumbernya, ucap Adiwangsa. Walang Ger, ya sudah, pergilah. Lagi pula aku tidak berhak untuk mencegahmu toh. Kau seorang raja di alam ini. Segala keputusanmu pasti juga untuk kebaikan alam ini di masa depan. Aku tidak bisa membantu banyak. Aku bisa mengirim kalian ke tanah kematian lebih cepat. Beri aku waktu untuk mempersiapkan dan juga siapkan rombongan yang akan mengikutimu. Tutur Mbah Bagong atau Astra Jingga. Terima kasih Tuan, balas Adiwangsa kemudian undur diri. Seperti biasanya, Mbah Bagong selalu menatap langit. Sambil kedua tangannya berada di belakang, dia selalu tersenyum dan memancarkan kewibawanya. Tapi hari itu Mbah Bagong terlihat murung. Hei, apa yang membuat Tuan bijak murung ya? Benar, tidak seperti biasanya beliau. Anda bisa berbagi masalah dengan kami Tuan Bijak. Jangan Anda pendam sendiri, ucap beberapa orang yang ada di sekitaran Mbah Bagong. Apa yang aku pikirkan bukanlah sesuatu yang bisa kalian terima. Aku telah banyak melihat berbagai macam siklus kehidupan. Semuanya bisa diprediksi dan memiliki keseimbangan yang merata, tapi tidak untuk di kehidupan ini. Pandanganku selalu gelap saat menerawang ke masa depan yang mungkin itu menandakan lenyapnya keberadaan di jagat raya ini. Kiamat sudah dekat, Ger, tutur Mbah Bagong yang membuat mereka yang mendengar gemetaran. Tidak ada yang tahu hari kehancuran itu tiba. Apa yang diucapkan oleh Mbah Bagong hanyalah gagasan yang memiliki dasar ketidakpastian hanya untuk mengingat bahwa hari kehancuran itu memang akan tiba suatu hari nanti. Raja Diwangsa telah mempersiapkan siapa saja yang akan mengikutinya ke tanah kematian. Mereka adalah Raja Batara beserta pengikutnya sekitar 1.500 prajurit dan juga Raja Gentala bersama seluruh pengikutnya berkisar 1.000 pasukan naga ditambah pasukan pribadi Raja Diwangsa yang berjumlah 2.000 prajurit. Kita akan berangkat sekarang. Bukannya aku tidak mau membawa kalian semua, tapi alam Semarantu harus ada yang menjaganya. Aku titipkan kepada kalian. Kembalilah dengan selamat yang mulia. Ya, percayakan alam ini pada kami. Kami bantu doa Raja Diwangsa, ucap beberapa prajurit Samarantu. Berhati-hatilah, semoga Anda beruntung, kata Raja Andaru. Terima kasih, aku serahkan kepemimpinan alam ini kepadamu selama aku pergi, balas Adiwangsa. Mandat yang Anda berikan akan saya kerjakan dengan baik, ucap Raja Andaru. Bagus, apa kalian berdua sudah siap? Tanya Adiwangsa kepada Batara dan Gentala. Saya rasa saya sudah siap Raja Adiwangsa, balas Batara. Aku juga sudah tidak sabar ingin mencabik-cabik para iblis yang berani membuat salah satu panglimaku hampir mati. Aku harus membalas dengan tanganku sendiri. Emosi Gentala meluap-luap saat mengetahui Uta dalam kondisi yang sangat kritis. Jika begitu, ayo kita berangkat. Sejumlah pasukan besar telah menyertai Raja Adiwangsa untuk pergi berperang di tanah kematian. Alam Semarantu menjadi perwakilan dari tanah Jawa yang akan memberikan bantuan. Tidak hanya itu, di alam Nusantara lainnya, salah satu kerajaan gaib terbesar di Nusantara yang berada di dunia kecil Wentira, yaitu Kerajaan Wentira, kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, juga tidak tinggal diam. Kematian seorang Pangeran Wentira, Pangeran ke-10 Krepa, telah membuat Raja Wentira sangat murka. Kurang ajar, makhluk mana yang berani-beraninya membunuh putraku? Raja Wentira berucap marah sambil memukul tembok kerajaan hingga hancur. Krepa adalah salah satu anak yang disukai oleh Raja Wentira. Anakku, tidak mungkin jika dia mati, kata Nyonya Gulan ibunda Krepa.
Tenangkan amarahmu yang mulia, dan juga nyonya, muridku Krepa tidak akan mati. Dia sekarang berada di dunia marah dan sedang berhibernasi, tapi tidak tahu sampai kapan dia akan bangkit. Namun setidaknya Krepa tidak benar-benar mati, saut Maras. Ah, beruntung anakku memiliki guru sepertimu Maras. Apakah Asoka telah menguasai kemampuanmu sebagai seorang immortal? Tanya Raja Wentira. Tentu saja tidak yang mulia. Tapi meskipun Krepa tidak memiliki kemampuan sepertiku, dia adalah murid yang luar biasa. Dia mampu meniru kemampuanku. Aku menyebutnya semi-immortal. Setidaknya Krepa bisa bangkit dari kematian sebanyak 3 kali. Meskipun jiwanya hancur sekalipun. Tapi setiap dia mati, aku tidak tahu kapan dia bangkit kembali. Jelas Maras? Kita adalah salah satu keberadaan yang terkuat di seluruh Nusantara ini. Apa yang terjadi dengan anakku tidak bisa diabaikan. Argus, panggil Raja Wentira. Aku di sini ayah, balas Argus. Pergilah ke tanah kematian. Torehkan prestasimu dengan membunuh para iblis yang telah mencelakai adikmu Asoka. Maras akan menyertaimu. Tita Raja Wentira. Baik ayah, balas Argus dan Maras. Asoka adalah nama Krepa yang diberikan oleh Raja Wentira. Argus sebagai seorang putra mahkota kerajaan Wentira sudah menjadi tugasnya untuk menangani permasalahan Raja Wentira. Argus juga cukup dekat dengan Krepa. Meskipun Raja Wentira tidak memerintahkan dia untuk pergi, dia pasti akan memohon untuk pergi demi membalaskan dendam adiknya Krepa. Dulu, Krepa adalah seorang pangeran yang dikucilkan. Bahkan ayahnya sendiri Raja Wentira menginginkan dia mati karena tidak berguna. Tapi setelah kompetisi perebutan putra mahkota, Krepa menunjukkan kemampuannya dan membuat Raja Wentira terkesan. Semakin banyak orang-orang yang peduli dan mendekatinya, Argus tentu saja tidak hanya bersama Maras. Putri ke-8, Putri Shana, juga memaksa untuk ikut Pangeran ketiga Lukas. Putri ke-9 Lunar dan Pangeran ke-77 Pangeran Asla juga tidak ketinggalan. Semuanya mengira bahwa sumber munculnya para iblis adalah di tanah kematian, karena memang di tanah kematian adalah tempat Raja Iblis ke-66 berada. Babagong telah menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, tapi beliau tidak mau untuk membicarakan fakta bahwa Raja Iblis Mogu adalah iblis ke-66. Hanya segelintir orang yang tahu. Ditambah lagi, sebenarnya Raja Iblis Mogu hanyalah sebuah pion. Mereka hanya tahu bahwa Raja Iblis itu berada di tanah kematian dan tidak tahu menahu tentang Raja Iblis lainnya. Adanya Raja Iblis ke-66. Tentunya ada juga Raja Iblis dengan tanda kelahiran yang berbeda, hanya saja saat ini tidak diketahui keberadaannya. Semoga saja apa yang dikhawatirkan oleh Mbak Bagong tidak pernah terjadi. Cukup Raja Iblis Mogu saja yang muncul. Di medan perang perbatasan kota harimau, Suyoto sama sekali tidak bisa bertindak apa-apa. 5 jenderal iblis lainnya bukan masalah baginya, tapi ada salah satu jenderal iblis sejati yang memimpin 5 jenderal iblis tersebut yang membuat Suyoto waspada. Hei, ayo katakan sesuatu supaya aku tidak bosan. Tenang saja, aku tidak akan ikut campur dalam peperangan ini kecuali kalian mengancamku, ucap Suyoto. Jangan arogan di depanku manusia. Tetap diamlah di situ. Jangan kira aku tidak berani untuk menghadapimu. Setidaknya tunggu hingga Raja Iblis Mogu datang. Sebelum itu kami tidak akan menyentuhmu, ucap pimpinan tertinggi pasukan iblis, Iblis ke-750 Balat. Gawat, jika Iblis Mogu datang kemari, Desta bisa dalam bahaya. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Suyoto. Tuan Balat, ada balasan dari kota iblis. Yang mulia, Raja Mogu tidak bisa datang kemari. Beliau meminta Anda untuk menanganinya secara langsung. Jika memungkinkan, jangan membunuh Duyi. Tapi jika terpaksa, lakukan apa yang Tuan mau. Dan ada informasi lainnya, Bloody telah berkhianat. Membunuhnya diizinkan jika bertemu dengannya, ucap salah satu utusan iblis. Baiklah, jika Raja Iblis bilang begitu, aku akan urus sendiri manusia ini, balas Balat. Grrr. Langit perbatasan harimau terbuka. Awan hitam kemerahan menghilang menjadi bening seperti kaca. Sebuah portal besar terbuka di atas langit dan membuat pertempuran berhenti karena menyaksikan fenomena besar tersebut.
Wah, apa itu? Itu langit bodoh. Iya, aku tahu. Maksudnya apa yang terjadi? Yang mana aku tahu? Kau tahu apa itu? Itu langit itu berubah. Hah, kau sama bodohnya. Ucap para prajurit iblis. Balat juga mengurungkan niatnya untuk menyerang Suyoto. Dia juga tertarik dengan fenomena yang terjadi saat itu. Ah, sudah tiba saatnya. Aku merasakan kehadirannya sudah sangat dekat. Ucap Basil. Dari langit tersebut muncullah ribuan naga besar dan juga ada beberapa prajurit di atasnya. Syut, jedung. Ah! Sosok berbulu putih melompat dari ketinggian dan menimpa para prajurit iblis. Basil, di mana kau? Aku datang. Teriak Raja Dewangsa. Balat menyadari bahwa para naga tersebut adalah musuh. Dia tidak mungkin menahan Suyoto dengan beberapa jenderal di sisinya. Kalian berlima kembalilah, serahkan Dwi padaku, perintah Balat. Baik Tuan, para jenderal iblis langsung kembali ke posisi awal mereka. Sepertinya bantuan kami yang datang. Aku tidak tahu ada iblis sepertimu, tapi auramu cukup murni seperti iblis Mogu. Apakah kau terlahir dari bungku kebangkitan iblis, tapi kau cukup percaya diri ingin menghadapiku sendirian? Tanya Suyoto. Hei, aku telah mendengar namamu di kota iblis. Kau adalah manusia yang mengacau kota iblis beberapa puluh tahun yang lalu dan membunuh 5 jenderal iblis seorang diri sebelum Raja Iblis Mogu menghentikanmu. Tapi asal kau tahu, aku sendiri bisa melenyapkan 5 jenderal iblis hanya dengan satu tangan. Setidaknya aku setara dengan 10 jenderal iblis yang memiliki puncak kekuatannya. Balas Balat. Aku takut sekali. Tolong jangan terlalu keras padaku ya, kata Suyoto. Dari ucapanmu, kau sepertinya meremehkanku. Hah? Hah! Balat tak menahan diri dan ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Tekanan yang luar biasa kuat. Tapi sayangnya kau masih jauh dengan iblis Mogu. Apa kau tahu seberapa besar perjuangan iblis Mogu untuk mengalahkanku? Pertama kalinya sejak sekian lama Suyoto serius. Energi spiritual yang panas dan besar menekan energi iblis Balat. Balat sampai mundur karena tekanan dari Suyoto. Tapi Balat juga bukan seorang jenderal iblis sejati yang akan mundur begitu saja tanpa bertarung. Sesuai yang dirumorkan, kau memang manusia yang kuat. Kau akan menjadi penghalang bagi bangsa iblis jika tidak dimusnahkan. Balat tidak menahan diri. Dia langsung membakar energi iblisnya untuk meningkatkan kemampuannya. Suyoto mengerti, lawannya tidaklah mudah, tapi duel tidak mungkin dihentikan. Sekarang majulah manusia, tantang Balat. Kau memang sangat kuat, tapi seharusnya kau tidak arogan di hadapanku. Niat ingsun, ajiku, Kombarapati, cesblar, boom. Komarapati adalah api hitam Suyoto. Bahkan bisa langsung menggunakan ajian Komara Geni tingkat tinggi tanpa perlu melakukan proses dari awal. Yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh Desta. Desta selalu memulai ajian andalannya dari yang paling rendah dan bertahap untuk menaikkannya menjadi lebih tinggi lagi. Suyoto memang berbeda, jelas Suyoto lebih kuat daripada Desta. Di awal pertempuran saja Suyoto langsung mengeluarkan Komarapati yang sepertinya itu hanya ajian biasa baginya. Lalu seberapa ngerinya jika Suyoto mengerahkan ajian terkuatnya. Pertarungan sengit antara Suyoto dan Balat berlangsung. Tidak ada yang berani ikut campur pertarungan mereka. Sementara itu Raja Adiwangsa tengah bersenang-senang dengan membantai para iblis. Jedum, jedum. Para pasukan dari alam Samarantu mulai berdatangan. Kembali ke posisi, bantuan musuh datang. Jangan sampai terjebak di tengah pertempuran. Perintah Jenderal Iblis Sejati Swordbug, Iblis ke-877. Seperti namanya, Swordbug adalah iblis sejenis kumbang yang memiliki banyak duri-duri tajam seperti pedang di sekujur tubuhnya. Tuan Bang, jika kita mundur, pasukan kita yang ada di sini bisa dibantai oleh mereka. Kami berdua akan tetap di sini untuk mengendalikan situasinya. Anda yang lebih dibutuhkan di sana, serahkan tempat ini pada kami, ucap Jenderal Iblis Gongmung. Benar, kami adalah mantan penjaga sarang Ratu Iblis. Hanya menahan mereka saja itu bukan apa-apa bagi kami, sahut Jenderal Iblis Bargo. Bagus, jika kita kembali aku akan sampaikan kepada Raja Iblis Mogu tentang ini. Yang mulia pasti senang dengan keberanian kalian. Baiklah, aku serahkan tempat ini pada kalian.
Bala Swordbug kemudian pergi. Gongmu dan Bargo telah dihukum karena kelalaiannya yang membuat para tahanan lepas dan mengamuk meskipun situasinya bisa diredam. Penyebab kekacauan di sarang Ratu Iblis, Suyoto telah kabur. Akibatnya, Gongmu dan Bargo dihukum dan ditempatkan di garis depan untuk berperang. Seharusnya mereka berdua dihukum mati, tapi karena kebaikan Ratu Iblis dengan menilai kerja keras mereka selama ini, hukuman mati pun ditiadakan. Mengingat Gonmu dan Bargo adalah seorang jenderal iblis yang kuat, sangat disayangkan jika mereka dibunuh. Jadi lebih baik manfaatkan kekuatan mereka. Gongmu dan Bargo hanyalah jenderal iblis biasa, tapi mereka dianggap sebagai jenderal iblis sejati karena kemampuan mereka hampir setara dengan iblis sejati dengan tanda lahir 3 digit angka. Iblis mana yang telah membuat Uta hampir mati? Brut. Raja Naga Gentala menyemburkan apinya dan membakar para iblis. Kau sangat bersemangat, Raja Gentala. Sudah lama tidak melihat dirimu sesemangat ini. Prajurit Batara, serang! Ucap Raja Batara. Pasukan Gentala, Batara, dan Adiwangsa langsung terjun dalam pertempuran. Semuanya bersemangat karena sudah mulai lelah merasakan masa-masa damai di alam Samarantu. Mereka bisa datang tepat di lokasi Mbah Basil karena Raja Adiwangsa memiliki ikatan jiwa dengan Mbah Basil. Dimanapun Mbah Basil berada, Raja Adiwangsa bisa menemukannya, dan sebaliknya, meskipun sebelumnya mereka kesulitan untuk menemukan satu sama lain. Semenjak mereka bertemu di alam Samarantu, mereka membuat ikatan tersebut karena mereka yakin akan saling membutuhkan di masa depan. Bah, bergabunglah dengan Raja Adiwangsa. Aku tahu kalian akan semakin kuat jika bersama. Sudah, jangan khawatirkan aku. Ada Janoko dan Wukong di sini, ucap Desta. Baiklah, jangan memaksakan dirimu, nak. Mbah Basil langsung berubah ke mode tempur dan pergi menuju ke arah Raja Adiwangsa. Kau bisa pergi begitu saja dari kami? Cegah Bargo, langkahi dulu aku, ucap Janoko. Kalian berdua terlalu percaya diri. Apa kalian merasa bisa menahan kami sebelumnya? Itu karena kami menahan diri. Sekarang cobalah. Jedang! Wukong mengentakkan senjatanya dan bersiap untuk melawan salah satu jenderal iblis yang mencoba menghalangi Mbah Basil. Terima kasih, aku serahkan tempat ini pada kalian, ucap Mbah Basil kemudian pergi. Pergilah Raja Siang Agung, balas Wukong. Kedatangan pasukan dari alam Samarantu telah membuat situasi pertempuran ini berubah. Ini bukan hanya persoalan jumlah saja, tapi beberapa sosok kuat seperti Batara dan Gentala sangat mempengaruhi alur pertempuran. Hal itu juga disaksikan oleh sosok yang melayang di udara di mana portal terbuka di langit. Mundurlah sebentar, Ger. Ojo kerusa-keruso, ucap seseorang yang melayang di udara yang hanya bisa didengar oleh Raja Adiwangsa dan seluruh sekutunya. Mundur sementara, perintah Adiwangsa. Ini hadiah untuk kalian dariku, wahai para iblis. Babagong yang katanya tidak ingin ikut campur sedari tadi memperhatikan dari atas. Ujung jari beliau mengeluarkan bola energi spiritual yang sangat mengerikan. Meskipun hanya ujung jarinya, tekanannya bisa dirasakan di seluruh wilayah spasial. Siapa? Tidak mungkin. Dia adalah mana bisa dia muncul di sini dan menunjukkan dirinya seperti ini? Suyoto terkejut. Suyoto yang memiliki karakter tenang meskipun dalam situasi bahaya sekalipun saat itu tercengang melihat penampakan seorang legenda tanah Jawa, Ki Patokol Baworsari alias Babagong. Makhluk kuat mana dia? Tekanan ini, aku takut bahwa Raja Iblis Mogu sekalipun tidak mungkin bisa menahannya. Aku tak pernah tahu jika pihak musuh memiliki sosok sekuat dirinya. Ini akan buruk, gumam Balat. Kemudian energi besar mulai menghantam ke daratan spasial. Blam, jedung. Wes, aku hanya bisa bantu sampai sini. Itu tadi adalah sedikit bantuan dan harapan dari alam Samarantu. Selanjutnya tergantung kemampuan dan keberuntungan kalian, Ger, ucap Babagong kemudian pergi setelah menghancurkan lebih dari setengah pasukan iblis hanya dengan ujung jarinya saja.
Serangan tersebut juga menewaskan 5 jenderal iblis yang bersama Balat sebelumnya dan membuat seorang jenderal iblis sejati Swordbug mengalami luka parah. Pertempuran berhenti dalam sekejap. Sekutu tercengang dan musuh gemetar ketakutan, kemampuan yang tidak masuk akal. Kekuatan sebesar itu hanya dilakukan dengan ujung jari saja. Tidak ada yang tahu memang kekuatan Babagong itu seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh sebelumnya, beliau mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bantuan dan harapan dari alam Samarantu. Dengan kata lain, eksistensi kehidupan yang tersembunyi di alam Samarantu telah memberikan dukungan. Lalu, bagaimana bisa Babagong yang menjadi perantaranya? Karena Babagong satu-satunya yang diakui oleh nadi semesta dan menjadi seorang master di dunia alam Samarantu. Para sekutu semakin bersemangat dan para iblis semakin tertekan. Pertempuran kembali berlangsung dan kali ini pihak iblis yang mulai kewalahan. Perbatasan kota harimau lebih beruntung, tidak seperti di perbatasan kota kura-kura. Akan tetapi, meskipun kota harimau bisa memukul mundur, para iblis sekalipun tidak bisa menutup fakta bahwa kota kura-kura tidak akan merubah keadaan. Meskipun kota lainnya bisa bertahan, hanya menunggu waktu saja, portal kota kura-kura kembali bisa digunakan. Jika hal itu terjadi, para iblis tidak perlu lagi susah-susah menuju kota terlarang melewati kota-kota lainnya. Selesai. Oh, luar biasa, keren banget kisahnya kan makin ke sini, dan bagaimana akhirnya berangkat juga nih Raja Adiwangsa bersama pasukannya, yang mana pasukan dari kerajaan gaib yang ada di Nusantara itu terjun ya teman-teman ya. Bahkan ada Mbah Bagong juga cuma cetik pakai jarinya doang. Kenapa nggak dihabisin aja sekalian sih ya? Tapi ya itu seperti salam aja ya dari Mbah Bagong. Dan semakin menarik, apakah dari kerajaan gaib Wentira akan turun tangan juga untuk menghadapi para iblis? Karena di sini Krepa itu mati dan nggak terima nih ayahnya, dan juga bagaimana kakak-kakaknya nggak terima melihat Krepa tewas di tangan para iblis. Wah, makin seru aja. Besok adalah last part daripada season 3 ya. Jadi pamungkas dari season 3 besok. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena keren banget pastinya ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.